Untuk analisis SAM PLS menggunakan aplikasi Smart PLS, yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Nah, nanti bisa dibuka ini ya. Klien 2810 data dan hasil Smart PLS. Nah, ini kita buka. Nah, di sini ada data yang sudah ditabulasikan. Nah, dari data ini nanti kita rubah dulu formatnya ke dalam CSV. Ini kan formatnya masih XLS ya. Kita rubah dulu ke CSV. Untuk cara merubah format menjadi CSV caranya seperti ini. Karena nanti file CSV tersebut yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi Smart PLS. Nah, kita blok dulu seperti ini ya. Kita blok seluruhnya. Nah, jadi yang diblok itu adalah nama dari kuesioner yang ini ya, X1.1 sama data penelitiannya keseluruhan. Nah, kita copy seperti ini. Kemudian kita buat file baru. Klik kanan, paste seperti ini ya. Nah, kemudian kita save. File, save as. Nah, kemudian untuk nama ini bebas ya, kita tulis saja di sini adalah CSV. Nah, yang terpenting ini, save as type, kita klik, kita pilih ini CSV UTF 8. Nah, seperti ini, lalu kita klik save. Nah, karena saya sudah buat, nanti kita bisa gunakan file yang ini saja. Nah, ini ya, yang 2810 CSV. Nah, seperti itu cara membuat file CSV-nya. Nah, kita bisa close dulu. Nah, kemudian sebelum dianalisis menggunakan Smart PLS ya. Jadi saya akan menunjukkan dulu bagaimana problem menggunakan Amos. Nah, ini ada data Amos, ini kita bisa klik. Nah, di sini ada save filenya ya, yang biru ini. Nah, ini CFA. Jadi ini untuk menguji CFA. Jadi untuk menguji confirmatory factor analysis untuk tahap yang pertama. Kita coba run dulu. Nah, seperti ini ya, datanya itu sudah saya masukkan dan sudah saya susun seperti ini. Jadi ini tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi apakah variabel konstruknya ini dapat membentuk latennya atau tidak. Jadi konstruk itu yang ini ya, X1.1, X1.2 itu dan seterusnya. Nah, laten itu adalah yang ini, X1, X2, X3 dan seterusnya. Nah, ini ya. Jadi ini dikorelasikan seluruhnya. Jadi untuk membuat model ini saja itu sebenarnya sudah memakan waktu yang cukup banyak ya, karena untuk Amos sendiri itu semuanya dilakukan secara manual, jadi satu persatu. Nah, setelah seperti ini kita coba run dulu ya. Tapi sebelumnya kita ini klik dulu analisis propertiesnya. Nah, output. Nah, seperti ini ya untuk outputnya. Nah, kita coba run. Klik ini ya. Nah, calculate estimate. Kita tunggu sebentar. Jadi kalau untuk hardware laptop saya menggunakan Core i7 dengan RAM 24GB. Nah, seperti itu. Jadi tidak bisa muncul hasilnya. Jadi ketika diuji force close gitu loh. Ini diuji menggunakan dua laptop saya yang berbeda, juga hasilnya sama seperti ini. Nah, itu mungkin keterbatasan dari softwarenya atau apanya, saya juga kurang paham. Oke, kita lanjut lagi ke Smart PLS ya. Nah, setelah ada file CSV-nya seperti ini, kita buka aplikasi Smart PLS. Nah, di sini saya menggunakan Smart PLS versi 4. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita bisa klik New Project. Kemudian untuk nama kita tulis saja di sini adalah contoh seperti itu ya. Kemudian create. Nah, selanjutnya adalah ini ya, klik import data file. Nah, kita klik import data file. Selanjutnya kita masukkan ini file CSV yang sudah kita buat tadi.
Nah ini ya 2810 CSV, open. Nah seperti ini ya, lalu klik import. Nah akan muncul tampilan seperti ini. Ini merupakan analisis deskriptifnya. Jadi di sini ada min, median gitu kan, terus min, max dan sebagainya. Kalau misalkan ini mau digunakan, ini tinggal di copy saja ke Excel ya. Nah ini tandanya data CSV tadi itu sudah masuk ke dalam aplikasi Smart PLS. Ini kita bisa back. Nah kemudian kita klik create model ya, create model, terus model type kita pilih PLSM, kemudian model name kita tulis saja di sini bebas. Ini kita tulis saja adalah model 1. Save ya, kita save. Nah selanjutnya adalah kita masukkan indikator ini ya. Nah indikator ini seluruhnya ke dalam lembar kerja sesuai dengan kelompoknya. Jadi seperti ini contoh, X1.1 tekan shift, kita klik X1.12. Nah kita blok seperti ini, lalu kita tarik, kita drag ya. Nah kita tulis di sini adalah X1. Nah seperti ini. Nah kalau misalkan ingin merubah posisi dari konstruknya ini, kita bisa pilih ini ya. Nah indikator ini nanti konstruknya ini akan berpindah posisinya sesuai dengan arah panah. Nah seperti ini, contoh lagi untuk X2. Nah tekan shift, lalu kita klik ini X2.38, kita tarik, kita beri nama di sini adalah X2. Nah seperti itu ya untuk prosesnya sampai dengan ke Z dan Y. Nah karena ini prosesnya lumayan memakan waktu dan hanya repetisi saja, ini saya percepat langsung ke pembuatan modelnya saja. Nah setelah dimasukkan seluruhnya seperti ini, kita susun ya posisinya. Nah ini untuk menyusun posisinya juga diusahakan untuk tidak saling overlapping ya, atau saling bertumpuk, supaya nanti hasilnya bisa jelas terbaca. Nah setelah seperti ini, kita hubungkan variabelnya sesuai dengan hipotesis yang ada. Untuk menghubungkannya tinggal klik ini ya, klik menu connect ini, kita tarik garis, kita buat dulu ke independen ke mediasi. Nah ini ya, X1 ke Z, kita tarik seperti ini, X2 ke Z, X3 ke Z, X4, X5. Nah selanjutnya kita buat ke variabel dependennya. Dan untuk garisnya ini tidak boleh salah ya, jadi harus sama sesuai dengan hipotesisnya. Jadi kalau misalkan ini ada yang kurang, nanti hipotesisnya itu tidak akan muncul semua. Nah, yang terakhir kita bikin garis dari Z ke Y. Nah seperti ini, kemudian kita bisa save terlebih dahulu. Nah kita save ini ya. Kita save. Nah setelah seperti ini, kita lakukan pengujian untuk PLS algorithm yang pertama. Nah di sini kita menguji outer modelnya terlebih dahulu. Jadi outer model ini adalah uji validitas dan reliabilitas. Jadi validitas dari masing-masing kuesioner atau variabel konstruknya ini ya, konstruknya ini itu dilihat dari nilai loadingnya. Jadi loadingnya ini harus di atas 0,7 baru dikatakan valid. Kemudian untuk validitas variabel laten itu kita lihat dari nilai AVE. Nah AVE ini harus lebih besar dari 0,5. Nah di sini kita akan lakukan pengujiannya. Kemudian untuk yang reliabilitas, kita lihat dari nilai Kroba Alpha dan Composite Reliability. Nah dua ini menunjukkan reliabilitasnya ya. Jadi untuk Kroba Alpha dan Composite ini harus lebih besar dari 0,7 seperti itu. Nah oke, kita lakukan pengujiannya. Caranya klik calculate, kemudian PLS algorithm,
lalu start calculation. Kita tunggu sebentar. Nah, seperti ini ya untuk hasilnya. Jadi sebelum kita lakukan interpretasi, kita bisa save dulu hasil ini, hasil analisis PLS algorithm yang pertama. Nah, untuk cara menge-save-nya di sini ada dua cara ya. Kita bisa save di dalam aplikasi Smart PLS-nya. Terus yang kedua, kita bisa save di luar dari aplikasi Smart PLS yang nanti bentuknya seperti ini. Nah, ini ya contohnya untuk PLS algorithm pertama. Nah, di sini ada dua data ya. Yang pertama ini adalah gambar dari ini ya. Gambar dari hasil output ini. Kemudian yang kedua ini adalah outputnya. Jadi output dari Smart PLS itu adalah bentuknya Excel. Nah, seperti ini ya. Nah, ini bisa diklik. Nah, seperti itu. Nanti akan muncul ke sini. Nah, untuk cara meng-save-nya seperti ini. Nah, kita klik save. Nah, kalau kita klik save ini, kita save di dalam aplikasi Smart PLS. Kita klik save. Di sini adalah kita tulis saja di sini PLS algorithm yang pertama. Nah, kita create, kemudian kita save di luar dari aplikasi Smart PLS ya. Nah, kita klik ini Excel, kemudian ekspor. Nah, selanjutnya bisa kita save di sini. Satu. Nah, kalau saya biasanya kita buat folder seperti ini ya supaya lebih rapi. Nah, seperti ini ya, kita tinggal klik save seperti itu untuk cara meng-save-nya. Kemudian untuk meng-save gambarnya, ini kita klik kanan, export image. Nah, kita pilih ini ya, kita centang di external file untuk formatnya PNG. Nah, kita klik export. Nah, selanjutnya bisa kita save. Nah, kita klik save seperti ini ya. Jadi begitu untuk cara menge-save-nya, dan ini berlaku untuk semua pengujian ya. Jadi caranya sama seperti itu. Oke, kita lanjutkan untuk interpretasinya. Jadi yang pertama kita lihat di sini adalah outer loadingnya terlebih dahulu. Nah, ini outer loading. Nah, ini ya. Nah, outer loading ini harus di atas 0,7. Nah, ini kalau misalkan sudah di atas 0,7, maka akan berwarna hijau seperti ini ya. Jadi kalau misalkan di bawah 0,7, ini warnanya merah. Nah, selanjutnya untuk reliabilitasnya kita lihat di sini. Nah, ini adalah untuk validitas dari variabel laten. Nah, untuk reliabilitasnya ini ya, bakal padan komposit ini sudah di atas 0,7 seluruhnya. Artinya pada pengujian yang pertama ini masih banyak yang tidak valid. Nah, ini konstruknya ini tidak valid. Namun untuk reliabilitasnya itu sudah dikatakan reliable. Nah, kalau seperti ini kita harus eliminasi konstruk. Nah, ini ya, ini harus kita eliminasi. Nah, untuk cara eliminasinya seperti ini ya. Nah, ini kan model yang pertama, kita bisa back dulu. Nah, kita buat di sini klik kanan, kita buat duplikatnya ya. Nah, ini klik duplicate. Kita tulis di sini untuk model 2 eliminasi. Create. Nah, ini ya. Nah, ini yang akan nanti kita buat untuk model 2. Jadi kita eliminasi yang di sini, bukan yang di model 1. Nah, ini kita lakukan tadi pengujiannya PLS algorithm, start calculation.
Nah, untuk cara eliminasinya seperti ini. Kita lihat dulu di auto loading. Nah, kita eliminasi mulai dari nilai yang terkecil terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya, kita eliminasi yang terkecil terlebih dahulu. Nah, untuk mempercepat prosesnya, biasanya yang saya lakukan adalah saya akan eliminasi untuk konstruk yang di bawah 0,40 terlebih dahulu. Nah, setelah dieliminasi 0,40, kemudian naik ke 0,50, 60 dan seterusnya, seperti itu ya, sampai dengan ke 0,70. Jadi bertahap mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Nah, kita lihat di sini ya. Untuk X1 di sini ada ya, X1.X112. Nah, ini. Nah, jadi memang kalau untuk PLS urutannya seperti ini ya, jadi tidak urut ya. Ya, ini sesuai dengan bagaimana aplikasi itu menampilkan outputnya. Nah, ini X1.11 ini di bawah 0,5 ya. Nah, ini. Oke, caranya seperti ini ya. Kita tulis dulu di sini mana yang di bawah 0,5 atau 0,4. Nah, di sini di bawah 0,5 ya. Kita tulis saja di bawah 0,5. Nah, kita tulis seluruhnya. Ini yang di bawah 0,5 itu ada berapa? Jadi misalkan X1.1, X1.2. Nah, ini X1.11, X1.12 dan seterusnya kita tulis dulu di kertas atau di Excel. Kemudian kita eliminasi. Nah, ini saya contohkan saja ya beberapa karena ini prosesnya lumayan panjang dan memakan waktu. X1.1, X1.2. Kita lihat di sini. Kita bisa ini ya, back dulu. Nah, X11. Nah, ini ya, X11 dan X12. Kita eliminasi. Cara eliminasi seperti ini ya, kita tinggal klik kita tinggal delete. Kita blok seperti ini atau satu persatu ya. Nah, ini kita delete. Nah, seperti itu. Kita rapikan dulu. Kemudian kita bisa save terlebih dahulu. Kita uji ulang. Sama seperti tadi yang menggunakan PLS algorithm. Kita lihat nilai auto loadingnya. Nah, ini masih ada yang merah ya, namun ini sudah di atas 0,5 seluruhnya. Nah, kemudian kita lihat di X2.1, di X2 ya. Nah, ini masih ada yang di bawah 0,5 yaitu X2.1 dan X2.2 ya. Kita bisa back seperti tadi caranya. X2.1 dan X2.2 seperti ini. Kita delete, kita rapikan dulu, kita save, kita analisis lagi. Jadi seperti itu prosesnya, berulang sampai semuanya itu valid. Jadi yang tersisa itu hanya yang valid dan reliable saja. Dan ini prosesnya memang memakan waktu ya. Jadi harus teliti dan sabar. Nah, kita lihat di sini. X2 sudah tidak ada yang di bawah 0,5 dan seterusnya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ada yang di bawah 0,5 kita eliminasi dulu. Kemudian kalau misalkan ini masih merah, kita eliminasi yang di bawah 0,6. Kalau masih merah lagi, kita eliminasi yang di bawah 0,7. Seperti itu. Nah, saya tunjukkan untuk hasil yang sudah selesai ya. Nah, ini.
Nah, ini adalah hasil yang sudah selesai dieliminasi dan disusun grafiknya ini ya, supaya lebih mudah untuk dibaca. Nah, kita coba lihat. Nah, ini adalah panel modelnya ya, kita lihat di outer loading. Nah, seperti ini ya, sudah di atas 0,7 seluruhnya. Ini warnanya hijau. Kemudian untuk reliability-nya kita lihat. Nah, untuk validitas variabel laten ini juga sudah di atas 0,5. Kemudian untuk reliabilitasnya juga sudah di atas 0,7. Maka pada tahap 2 ya, ini kan tahap 1. Nah, ini tahap 1. Dan ini adalah tahap 2-nya. Nah, ini untuk tahap 2 ini dapat dikatakan bahwa model sudah memenuhi asumsi validitas dan reliabilitas sehingga dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya. Nah, pengujian selanjutnya di sini adalah kita melihat nilai dari discriminant validity. Jadi discriminant validity ini apakah variabel laten itu dapat membentuk variabel konstruknya, berapa variabel konstruk itu apakah dapat membentuk latennya atau tidak. Dengan cara di sini kita melihat adalah mengkorelasikan variabel, kita lihat ya nilai dari variabel latennya ini, korelasi dari variabel laten ini jika dibandingkan dengan variabel lainnya. Nah, untuk kriteria HTMT ini itu nilainya harus di bawah 0,9. Nah, kita bisa lihat untuk nilai HTMT kita peroleh di sini ya, discriminant validity. Nah, ini adalah nilai dari HTMT-nya. Nah, di sini tidak ada yang merah ya, artinya ini adalah seluruhnya di bawah 0,9. Maka untuk discriminant validity ini dapat dikatakan bahwa tidak terjadi gejala atau tidak terjadi masalah pada pengujian discriminant validity. Artinya bahwa seluruh variabel konstruk itu sudah dapat membentuk variabel latennya dan tidak ada masalah ya. Nah, selanjutnya di sini adalah pengujian inner model. Kita lihat yang pertama itu adalah nilai multicollinearitasnya ya, dengan menggunakan collinearity assessment. Yang kita lihat adalah nilai dari VIF-nya. Nah, untuk melihat VIF kita lihat di sini ya, collinearity statistic. Nah, kita pilih yang bisa pilih matrix atau yang list. Nah, inner ya, bukan outer. Nah, yang biasa saya gunakan yang ini ya, inner model list yang bentuk list seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa nilai VIF itu maksimal adalah 5. Nah, ini seluruhnya di bawah 5. Maka pada model ini tidak terjadi gejala multicollinearitas. Jadi multicollinearitas itu adalah variabel konstruk itu membentuk variabel konstruk lainnya. Nah, itu baru terjadi gejala multicollinearitas, atau variabel konstruk itu tidak berkorelasi dengan variabel konstruknya atau variabel latennya sendiri. Jadi konstruknya itu berkorelasi lebih tinggi ke variabel laten yang lain. Seperti itu. Nah, ini seluruhnya tidak ada masalah ya. Ini sudah memenuhi kriteria multicollinearitas. Selanjutnya adalah nilai coefficient of determination atau R² atau R kuadrat. Nah, untuk R kuadrat di sini menunjukkan besaran pengaruh variabel independen terhadap dependen secara bersama-sama. Nah, untuk melihatnya kita lihat di sini ya. Nah, ini R². Nah, ini R²-nya ya. Jadi contoh untuk yang Y ini. Y nilai R²-nya adalah 0,70 atau 0,704. Nah, di sini menunjukkan bahwa besaran pengaruh variabel dari X1 sampai dengan Z ya, X1 sampai dengan Z itu sebesar 70,4%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian. Nah, kemudian untuk Z nilainya adalah 0,650. Nah, ini menunjukkan bahwa variabel X1 sampai dengan X5 mempengaruhi variabel Z sebesar 65,0%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian ini. Selanjutnya, nilai predictive relevance atau Q kuadrat. Nanti kita lakukan ya, kita lompat dulu ke F. Nah, untuk effect size atau F² ini menunjukkan besaran pengaruh variabel independen terhadap dependen tapi secara parsial atau individu. Nah, di sini kita melihat besaran pengaruh variabel X1 terhadap Y, X1 terhadap Z, dan seterusnya. Nah, kita peroleh nilainya dari sini ya. Nah, ini F². Nah, kita peroleh nilainya dari yang list ini.
Nah, contoh ini ya, X1 terhadap Y nilainya adalah 0,001. Nah, 0,001 ini kita lihat di sini kategorinya itu di bawah 0,15, artinya pengaruh variabel X1 terhadap Y itu memiliki kategori pengaruh yang kecil karena nilainya itu lebih kecil dari 0,15. X2 terhadap Z juga kecil ya, dan seterusnya. Untuk yang X5 terhadap Z itu nilainya 0,293. Nah, itu pengaruhnya X5 terhadap Z ini memiliki pengaruh yang berada dalam kategori sedang karena nilainya itu 0,293 itu lebih besar dari 0,15. Nah, ini ya, sedang, dan lebih kecil dari 0,35. Seperti itu. Dan untuk Q kuadrat ya, predictive relevance ini, cara mengujinya seperti ini. Kita bisa back dulu, calculate, kita pilih menu blind folding, lalu start calculation. Nah, seperti ini untuk hasilnya ya. Jadi Q kuadrat ini fungsinya adalah untuk memprediksi ya ketika penelitian ini dilakukan ulang menggunakan responden yang berbeda, namun model dan jumlahnya itu adalah sama ya, model penelitian dan kuesionernya itu sama, namun respondennya saja yang berbeda. Nah, di sini kita melihat nilai Q kuadrat untuk ini ya, untuk Y itu adalah 0,36. Nah, ini 0,36 lebih besar dari 0,35, memiliki relevansi prediktif yang besar. Jadi kemungkinan adalah ketika dilakukan penelitian ulang dengan jumlah responden yang sama dan model yang sama itu memiliki nilai R-square yang tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, dengan yang ini ya, nilai R-square-nya ini. Nah, ini tidak akan jauh berbeda dari ini. Nah, untuk yang Q nilainya adalah 0,334, itu dalam kategori sedang, jadi memiliki relevansi prediktif yang sedang, artinya adalah ketika dilakukan analisis ulang kemungkinan akan ada perbedaan nilainya dari R-square yang sebelumnya, yang ini ya, jadi bisa lebih besar atau lebih kecil. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini adalah uji hipotesis penelitian. Nah, untuk uji hipotesis caranya ini kita bisa back dulu ya, calculate, kemudian pilih menu bootstrapping, lalu start calculation. Kita tunggu sebentar ya, karena ini lumayan memakan waktu untuk pengujiannya.
Nah, seperti ini untuk hasilnya. Nah, jadi pada saat pengujian itu nilainya akan seperti ini ya. Nah, p-value outer ini adalah p-value. Nah, tadinya itu nilainya seperti ini ya, 0, 0, seperti ini. Nah, kalau misalkan ingin memunculkan seperti tadi, kita klik ini ya, outer model p-value, kita ganti ke t-value. Nah, ini kemudian untuk inner modelnya kita pilih ini ya, path coefficient dan p-value. Nah, seperti ini. Oke, kita interpretasikan. Jadi untuk uji hipotesis ini ada dua nilai yang kita perhatikan, yaitu nilai dari original sampel dan nilai dari p-value-nya ya. Jadi original sampel ini menunjukkan apakah pengaruhnya itu positif atau negatif. Nah, kalau negatif itu seperti ini ya, ada tanda minusnya. Kalau positif itu tidak ada. Nah, kemudian p-value ini menunjukkan apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, kita lihat di path coefficient. Jadi path coefficient ini untuk menguji pengaruh langsung. Nah, contoh X1 terhadap Y. Nah, ini p-value-nya adalah original sampelnya adalah 0,016 dan p-value 0,504. Original sampelnya positif, p-value-nya lebih besar dari 0,05, maka X1 terhadap Y ini memiliki pengaruh positif tidak signifikan. X1 terhadap Z memiliki original sampel min 0,37, p-value 0,156. Nah, X1 terhadap Z ini memiliki pengaruh negatif tidak signifikan, seperti itu ya. Untuk X2 terhadap Y memiliki pengaruh positif signifikan, X2 terhadap Z memiliki pengaruh positif signifikan. Nah, jadi seperti itu. Dan untuk pengaruh variabel mediasi, di sini adalah Z ya sebagai mediasinya. Nah, kita peroleh nilainya dari sini. Nah, specific indirect effect. Nah, kita lihat di sini contoh ini ya, X3 terhadap Y yang dimediasi oleh Z memiliki pengaruh positif signifikan. Artinya variabel Z ini mampu memediasi secara positif pengaruh antara X3 dan Y. Itu X4 terhadap Y yang dimediasi oleh Z memiliki pengaruh negatif tidak signifikan. Artinya di sini adalah variabel Z ini tidak bisa memediasi X4 terhadap Y. Jadi seperti itu dan seterusnya. Ya, sekian untuk pengujiannya ya. Di sini juga sudah saya lengkapi dengan lampirannya. Jadi tidak usah repot-repot membuat lampiran, tinggal di kopas saja. Oke, sekian untuk pengujiannya. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Terima kasih.